Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kurma yang budiman, hari ini kembali kita menjalankan tugas mulia berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu meridhoi, memberkati dan merahmati kita semua. Ramadan selain merupakan syahrun mubarak, bulan yang diberkati, juga merupakan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan gemblengan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Mari kita perhatikan, dengan aktivitas kita di bulan Ramadan ini, khususnya berpuasa, kita mendapatkan tarbiyah, didikan dan gemblengan dari Allah agar senantiasa bagaimana kita hidup jujur. Sekali lagi, hidup jujur. Karena beribadah puasa sejatinya hanya kita sendiri yang melakukannya bersama Allah yang mengetahui benar apakah kita berpuasa atau hanya pura-pura padahal tidak berpuasa. Bisa saja seseorang mengaku berpuasa ketika di rumahnya karena malu dengan keluarganya, tetapi di luar sana wallahu a'lam. Oleh sebab itu kita dituntut mau atau tidak mau dengan puasa di bulan suci Ramadan ini harus jujur. Jujur kepada diri sendiri, terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bagi kita yang sudah dewasa, bagi kita orang tua, tentu insya Allah akan berusaha untuk bisa seperti itu. Berbeda dengan mereka anak-anak kecil. Ada istilah puasa godin, atau anak-anak orang Sunda itu mengatakannya puasa ayakan. Artinya yaitu puasa yang pura-pura. Di depan orang tuanya anak-anak itu berpuasa, di depan ibu bapaknya anak-anak itu berpuasa, tetapi ketika bertemu dengan temannya di luar sana, apalagi di tempat yang sunyi, mereka bersembunyi. Apa yang terjadi? Ya itulah namanya juga anak-anak. Tetap harus kita beri apresiasi. Kita nggak usah mempermalukan mereka. Kita nggak usah memarahi mereka. Kita nggak usah bilang kepada anak-anak kita itu, apa-apaan kamu begitu. Udah aja sekalian, jangan berpuasa. Nggak usah ngaku-ngaku puasa, sekalian aja jangan puasa. Tidak boleh seperti itu kita, orang tua, kepada anak-anak kita. Biarkan. Apalagi
anak-anak kita yang belum baligh, belum mukhalaf, belum terkena tuntutan kewajiban untuk beribadah. Sekedar ikut-ikutan dengan kita orang tuanya, dengan kakaknya, dengan teman yang lebih tua usianya, ya, walaupun main-main ibadahnya, nggak apa-apa, biarkan mereka happy dengan fantasi masa kanak-kanaknya, biarkan mereka enjoy dengan kekanak-kanakannya, biarkan. Sahur kayak benar saja, ikut sahur, tahunya pagi-pagi sudah makan. Gak apa-apa, habis makan gak tanggung, ngaku puasa lagi. Nanti lapar, makan lagi. Ya namanya juga anak-anak, gak apa-apa. Mereka tidak beribadah, sebetulnya tidak berdosa. Kalaupun mereka ibadah dengan benar, yang mendapat pahalanya adalah orang tuanya. Para pemirsa yang budiman, justru kita harus dorong anak-anak kita. Untuk sementara mereka ikut-ikutan, puasanya semampunya. Sampai ada anak kecil itu yang bilang kepada ayah ibunya, mau puasa besok sampai pukul 11 umpamanya, sebelum zuhur. Ya mungkin dia pikir boleh seperti itu. Besoknya lagi, mah kita mau puasa sampai pukul 1. Ada peningkatan, lumayan. Bahkan sampai batalnya pun sudah dihitung sama mereka. Ah, mau batal 2 hari. Ya mereka pikir itu sah-sah saja, namanya juga anak-anak. Gak apa-apa. Kita motivasi, kita dorong. Silakan nak, semampunya. Ikut tarawih, walaupun kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang malah main-main, mengganggu. Gak apa-apa. Itu ujian bagi kita orang tuanya. Bagi yang sudah berpikir, itu ujian. Diuji sama mereka. Mereka main-main, guyon di dekat kita. Yang penting kita jaga konsentrasi. Yang penting kita jaga kekhusyuan kita. Tidak apa-apa, justru nanti akan jadi terbiasa dengan bisingnya, dengan celotehnya, guyonannya anak-anak itu. Kita tetap fokus dengan ibadah kita tetap khusyuk. Jadi seperti itu harusnya kita mensikapi anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak kita adalah fotokopi dari kita. Tentu kita pun tidak jauh berbeda dari mereka waktu kita masih anak-anak. Bahkan bisa saja kita lebih-lebih daripada mereka ketika kita anak-anak. Masya Allah. Sehingga ulama menghimbau kita orang tua, kalaupun kita mendapati sesuatu yang membuat kita sedih dengan perilaku anak kita, kita susah, kita kesal atau marah dengan perilaku anak kita, hendaklah kita langsung beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan untuk kita. Mungkin anak kita berbuat seperti itu, menjadikan kita sedih, menjadikan kita kesal, menjadikan kita marah, itu karena perbuatan dosa kita. Toh itu anak adanya juga dihidupkan oleh Allah, itu dilahirkan kedua ini karena adanya kita. Jadi saya ulangi, solusi terbaik bagi orang tua menghadapi anak-anaknya ketika menjadikannya sedih, susah, bingung, kesal dan marah adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada istighfar yang sangat istimewa menurut saya, yang sampai saat ini dan untuk selamanya saya insya Allah tidak akan pernah berhenti membacakan istighfar ini, terlebih dalam sujud terakhir sholat malam. Mungkin sahabat-sahabat kurma juga sudah hafal.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan kasihi, sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi menyayangiku di waktu kecil. Menurut saya itu istighfar yang paling istimewa. Karena kita sebagai anak menyadari nggak mungkin kita bisa mengembalikan jasa kedua orang tua kita. Setetes air susu ibu yang kita minum, apakah bisa kita kembalikan? Apakah bisa kita bayar? Bagaimana kita bisa membalas jasa ibu dan bapak kita? Tidak akan bisa, saudara-saudara. Dan mereka, orang tua kita, tidak pernah menagih kepada kita untuk dibalas jasa. Tidak pernah orang tua kita meminta kita untuk mengembalikan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Dari mulai ibu kita yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh kita. Bapak kita membiayai kita sampai kita sekolah, mondok, dan lain sebagainya. Itu semua mereka ikhlaskan. Mereka ridho. Tidak pernah mereka mengungkit-ungkitnya, apalagi meminta kita untuk mengembalikannya. Sehingga amat sangat bodoh seorang anak yang tidak tahu diri kepada kedua orang tuanya. Amat sangat bodoh anak yang tidak ingat jasa kedua orang tuanya. Wahai sahabat-sahabat kurma yang budiman, kita sebagai anak harus tahu bahwa keramat di dunia dan di akhirat bagi kita itu adalah orang tua. Hadisnya sahih, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridho Allah ada ridho di kedua orang tua kita. Ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Murka kedua orang tua, penyebab murkanya Allah. Oleh sebab itu, tak mungkin kita membalas jasa-jasa materi orang tua kita selain kita mendoakan mereka, baik yang masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Semoga mereka diterima iman Islamnya oleh Allah. Semoga mereka diampuni dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah. Semoga mereka mendapatkan nikmat kubur. Semoga mereka dikasih disayang oleh Allah kelak di akhirat, sebagaimana mereka mengasihi menyayangi kita di waktu kecil. Semoga kita dipertemukan dengan orang tua kita, dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam surganya. Saya teringat sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Hadis itu riwayat Imam Ad-Dailami. Idza tarakal abdu du'a liwalidayhi in qata'a anhu rizqu. Perhatikan. Nabi bersabda, apabila seorang hamba meninggalkan berdoa untuk kedua orang tuanya, maka putuslah darinya rezeki. Anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya sama dengan memutuskan jalan rezekinya sendiri. Berarti mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya dari hadis itu adalah ketika seorang anak tiada henti mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah rezekinya lancar. Insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai rezeki yang dia duga karena dia punya solusi,
pekerjaankah atau apapun, sampai rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak dia duga, entah dari mana, entah dari siapa. Allah Maha berkehendak dengan keagungan bulan suci Ramadan ini, dengan kemuliaan Al-Quran, dengan jahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah meluaskan rezeki kita yang halal dan thayyiban. Semoga Allah menyampaikan segala hajat kita dan segala cita-cita kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bijahi Thahal Amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Insyaallah ke depan masih bersambung dengan tema yang sama, yaitu Ramadan Syahrul Barakah, Ramadan Syahrul Tarbiyah. Ramadan bulan penuh barakah, sekaligus Ramadan bulan penuh bimbingan, bulan penuh didikan dan gemblengan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.